Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas ketiga dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di mana dengan anggota kelompok yaitu Ulfa Kairina, Azira Kania, Syarifah Najwa, Fawziyadil Ilmi, dan saya sendiri Putra Fatimah Azhara. Baik, aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Namun, untuk mencapai pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan optimal, diperlukan analisis terhadap aspek kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, serta efektivitas navigasi dalam aplikasi. Oleh karena itu, dalam presentasi ini kami bertujuan untuk mengevaluasi aplikasi Signal menggunakan metode heuristic evaluation sehingga dapat diidentifikasi kekuatan maupun kelemahan desain antarmuka, serta dirumuskan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi ini. Baik, di sini ada beberapa user. Pertama, petugas Samsat, ada cleaning service, ada polisi, ada masyarakat, ada Satpam Samsat. Baik, di sini pada halaman pertama dari aplikasi Signal, di sini kami menggunakan prinsip visible execution and evaluation, di mana permasalahannya pengguna tidak tahu apa yang harus dilakukan, misalnya menggeser atau menekan tombol untuk melanjutkan. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah menambahkan indikator loading seperti progress bar atau teks yang berisi memuat untuk memberi umpan balik visual. Kemudian pada halaman kedua kami menggunakan prinsip mapping di mana masalahnya pengguna tidak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya menggeser atau menekan tombol untuk melanjutkan. Maka solusi yang kami berikan adalah tambahkan tombol lanjut atau ikon panah yang jelas untuk membantu pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, itu ada laman daftar. Di sini dia melanggar prinsip error prevention. Di situ pengguna bisa salah memasukkan data dan harus mencoba berulang kali. Solusinya adalah menambahkan petunjuk kecil di bawah kolom dengan memberikan validasi real time saat pengguna mengetik. Selanjutnya, di sini ada halaman untuk memverifikasi eKTP. Di sini halaman ini melanggar prinsip Simplified Test Structure. Di sini hanya ada dua opsi, tapi pengguna mungkin bingung apa konsekuensi dari memilih balik ke beranda. Solusinya kita menambahkan penjelasan kecil di antara verifikasi itu dan kata-kata yang ada di atas itu. Halaman selanjutnya itu ada panduan foto eKTP. Di sini melanggar prinsip mapping. Eh, karena tombol shutter jelas di bawah, tapi tidak ada tombol kembali. Solusinya menambahkan tombol kembali agar navigasi lebih konsisten. Sel- Selanjutnya, di sini ada tempat panduan foto eKTP. Di sini juga melanggar prinsip mapping karena tombol shutter jelas di bawah, tapi tidak ada tombol kembali. Solusinya juga menambahkan tombol kembali agar navigasi lebih konsisten. Selanjutnya, di sini ada halaman review foto eKTP-nya. Di sini halaman ini melanggar visible execution dan evaluation. Tidak ada umpan balik apakah foto yang diambil buram, gelap, atau terpotong. Solusinya itu kita menambahkan pesan otomatis. Kalau gambarnya itu buram, jadi mengirim gambar ulang agar evaluasi lebih jelas. Di halaman selanjutnya, itu ada panduan foto liveness. Di sini juga melanggar prinsip visible, execution, dan evaluation. Di sini terdapat teks kecil di bawah tombol lanjut yang hampir tidak terbaca. Solusinya kita harus menggunakan warna yang kontras agar itu dapat dibaca. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada design for error. Di sini, eh, di halaman ini adalah halaman untuk memindai wajah. Di sini tidak ada pesan jika pencahayaannya buruk atau wajah tidak jelas. Solusinya itu kita menambah deteksi otomatis untuk pencahayaan wajah, untuk pencahayaan atau wajahnya terlihat buram. Selanjutnya itu ada hasil foto liveness-nya itu sendiri. Di sini melanggar prinsip constraints karena user tetap bisa lanjut walau fotonya itu nggak sesuai. Solusinya kita menambah deteksi otomatis untuk pencahayaan atau wajahnya yang buram. Selanjutnya itu ada halaman verifikasi profil berhasil. Di sini tidak melanggar prinsip apa-apa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada visibility of system status di halaman masukkan kode OTP. Nah,
perjalanannya tuh pengguna tidak tahu asal kode OTP dan tidak ada opsi untuk mengirimkan ulang kode jika gagal. Solusi tambahkan teks waktu tersisa serta opsi kirim ulang kode setelah waktu habis. Selanjutnya, nah yang kemudian yang verifikasi OTP berhasil ini tidak ada heuristic evaluation. Lanjut. Nah, kemudian pada menu utama atau layanan digital di sini heuristic evaluation constraint di mana tidak ada session timeout untuk keamanan data sensitif. Solusi menambahkan session timeout untuk keamanan. Lanjut. Lalu di halaman informasi lainnya di sini heuristic evaluation, visible execution, and evaluation, di mana banner tanpa progres tidak tahu ini promo, tutorial, atau apa. Solusinya, label jelas untuk setiap konten, tutorial, promo, atau berita terbaru. Lanjut. Kemudian di sini ada standardize. Jadi di sini dengan yang melanggarnya jarak antara item berbeda-beda. Solusinya semua menggunakan front weight dan side yang sama. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada heuristic evaluation, simplify task structure, di mana tidak ada kategorisasi semua peraturan dicampur. Solusinya, berikan kategori terhadap peraturan. Lanjut. Kemudian pada halaman info Samsat di sini heuristic evaluation-nya mapping di mana tombol maps posisinya kurang intuitif. Solusinya pindahkan tombol maps ke posisi lebih natural. Selanjutnya eh, ada simplify task structure di mana tidak ada pengelompokan atau hierarki informasi yang jelas. Solusinya gunakan bullet points atau subheading. Selanjutnya kemudian pada halaman notifikasi ini heuristic evaluation-nya constraint di mana tidak ada limit jumlah notifikasi. Kemudian solusinya berikan option untuk delete atau archive all notification. Selanjutnya, nah, lalu pada halaman ini, heuristic evaluation-nya mapping di mana posisi label dan nilai pajak berkejauhan, sehingga pengguna sulit mencocokkan mana angka untuk PKB, mana untuk SW di KLLJ. Nah, solusinya gunakan layout table kolom sejajar, label nilai agar keterhubungan jelas. Selanjutnya, nah, kemudian di sini heuristic evaluation-nya constraint, di mana data riwayat bisa sangat panjang menyebabkan kesulitan mencari transaksi tertentu. Solusinya, tambahkan fitur periode atau tahun. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada halaman profile, prinsip yang dilanggar adalah visibility, di mana informasi penting seperti nama, nick, nomor telepon tidak langsung terlihat. Nah, solusi yang kami tawarkan ada tampilkan ringkasan identitas utama. Next. Nah, untuk halaman simpan data, di sini prinsip yang dilanggar adalah avoidance dan signifiers, di mana input field tidak jelas mana yang wajib diisi. Solusinya adalah gunakan tanda bintang untuk field wajib. Lanjut. Nah, untuk halaman ubah nomor telepon, prinsip yang dilanggar adalah simplify task structure, di mana pengguna harus menekan lanjut lalu mungkin simpan data menambah langkah yang terasa berlapis. Jadi solusi yang kami tawarkan adalah satukan proses verifikasi dan simpan. Lanjut. Nah, untuk verifikasi OTP via SMS berhasil, di sini prinsip yang dilanggar adalah standardize, di mana tampilan pesan sukses berbeda dari pesan error atau konfirmasi lain di aplikasi membuat pengalaman tidak konsisten. Dan seperti ikon, warna, dan tata letak. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk halaman ubah kata sandi,
Prinsip yang dilanggar adalah design for error, di mana tidak ada indikasi apakah password baru sudah memenuhi aturan, misalnya panjang minimal. Itu tambahkan indikator validasi real time agar pengguna tahu sebelum klik simpan. Lanjut. Nah, untuk halaman kata sandi berhasil diubah, prinsip yang dilanggar adalah use real word dan user knowledge, di mana teks kecil di bawah kata sandi berhasil diubah dapat membingungkan pengguna. Jadi solusinya adalah menghilangkan teks kecil tersebut. Lanjut. Nah, untuk halaman tambah data kendaraan bermotor, prinsip yang dilanggar adalah use real word dan user knowledge, di mana istilah NRKB atau nomor registrasi kendaraan bermotor mungkin tidak familiar bagi semua pengguna. Jadi, solusi yang ditawarkan adalah gunakan istilah sehari-hari, misalnya nomor polisi atau plat nomor. Lalu tambahkan penjelasan singkat di bawahnya. Lanjut. Nah, untuk halaman kendaraan bermotor Anda berhasil ditambahkan, prinsip yang dilanggar adalah design for error. Pop-up tidak menyediakan opsi perbaikan. Jadi solusinya adalah tambahkan tombol edit data atau link ke data kendaraan terbaru untuk mempermudah koreksi. Lanjut. Nah, untuk halaman kendaraan bermotor Anda sudah ditambahkan sebelumnya, prinsip yang dilanggar adalah standardize, di mana desain notifikasi berbeda dengan pesan error, misalnya icon, warna, dan tata letak. Jadi solusinya gunakan format notifikasi yang konsisten untuk semua status, misalnya sukses, error, dan info. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk halaman selanjutnya, dia di sini dia melanggar prinsip visible execution and evaluation. Tidak terlihat jelas mana kendaraan yang sering dipilih. Solusinya yaitu menambah highlight atau penanda pada kendaraan yang sering dipilih. Next. Selanjutnya untuk halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu use real word and user knowledge. Eh, Masalahnya kalimat apakah yakin ingin menghapus data kendaraan bermotor Anda menyisipkan tanda titik di akhir kalimat tanya. Solusinya menggunakan kalimat yang benar. Apakah yakin ingin menghapus data kendaraan bermotor Anda? Next. Nah, untuk dalam halaman ini, dia melanggar prinsip simplified text structure, yaitu teks panjang dan bertele-tele. Solusinya buat menjadi lebih ringkas, yakin hapus kendaraan. Next. Untuk halaman ini, dia melanggar prinsip use real word and user knowledge, itu istilah NRKB yang tidak familiar. Solusinya, tambahkan keterangan NRKB atau nomor polisi. Next. Selanjutnya untuk halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation. Hanya ada tombol OK, tidak jelas apa yang harus dilakukan pengguna setelahnya. Solusinya berikan pilihan daftar dan OK. Next. Untuk halaman selanjutnya, prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation, yaitu ikon keluar atau logout kurang jelas maknanya bagi pengguna atau ikon panah keluar tidak selalu dipahami secara universal. Solusinya yaitu ikon keluar atau logout kurang jelas maknanya bagi pengguna atau ikon panah keluar tidak selalu dipahami secara universal. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.